Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdullah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wanshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita ketemu lagi di pertemuan yang insya Allah Allah muliakan ini. Sampai kita pada pembahasan mengenai akhir pembahasan kita kemarin adalah di fi'il mudhari. Kemarin kita sudah katakan bahwasanya fi'il mudhari itu memiliki tiga macam, ya, tiga macam atau tiga bentuk. Pertama, dia itu diakhiri dengan domah. Yang kedua, domahnya muqaddarah. Dan yang ketiga, ini merupakan cabang dari muqaddarah. Yang pertama diakhiri dengan yang kita sebut sebagai namanya alif, alif layyinah. Ada yang diakhiri dengan ya, dan ada yang diakhiri dengan dhammah. Contohnya adalah yadribu, satu contoh yang dhammah. Yang kedua contohnya yad'u. Contoh yang ketiga yarmi. Contoh yang keempat adalah yakhsha. Berarti totalnya ada empat, bukan ada tiga, ada empat. Nah, dari kesemua itu, alhamdulillah kita kemarin sudah mengatakan kalau fiil tersebut adalah fiil mudhari. Nah, hari ini kita akan coba membahas tentang dua sebab mengapa fiil mudhari itu menjadi mabni. Oke, sekarang saya tanya sama Mbak Bu Endah, Bu Endah. Bu Endah kemarin ingat nggak atau datang terlambat nggak? Semoga nggak datang terlambat. Hukum asal dari fiil apa, Bu? Hukum asal dari fiil. Dia itu mu'rob atau mabni, Bu? Hukum asal dari fiil. Rab, Mu'rob. Oke. Barakallahu fiik. Mbak Indi, hukum asal dari fiil. Mu'rob atau mabni? Mbak Indi. Yo. Oke, Bu Rani. Hukum asal dari fiil, mu'rob atau mabni? Rab. Mu'rob. Oke. Hukum asal, barakallahu fiik, hukum asal dari fiil, baulan. Ada dua Ustadz. Oke, coba sebutkan. Ada hukum asal fi'il itu ada mabni dan ada hukum asal fi'il itu ada mu'rab. Mm-mm. Coba jelaskan ke teman-teman. Silakan. Untuk hukum asal fi'il mabni itu dari pendapat Basroh. Mm-mm. Sedangkan kalau asal fi'il adalah mu'rab itu dari pendapat Kufah. Mm-mm. Gitu Ustadz. Terus untuk fiil mudhari, Untuk fi'il mudhari eh, ulama nahwu sepakat mu'rab Ustadz. mm-mm. Barakallahu fiik. Oke, itu kemarin penjelasannya, ya. Terus mungkin Bu Rani sama Bu Endah tanya, lalu yang kita pegang yang mana Ustadz? Yang mu'rab atau yang mabni?
Jawabannya adalah ketika ada dua pandangan antara pendapat ulama Basroh dan ulama Kufah, maka yang kita dahulukan adalah pendapat ulama Basroh. Ya, kaidah. Kaidah, ketika ada dua pandangan dari ulama Basroh ataupun ulama Kufah, maka yang kita dahulukan adalah pendapat ulama Basroh. Dan kita akhirkan pendapat ulama Kufah. Jadi, hukum asal dari fi'il adalah mabni. Dan untuk fi'il mudhari hukumnya adalah mu'rab, artinya berubah-ubah. Nah, karena hukum asalnya adalah mu'rab, maka kalau dia mabni perlu untuk ditanya. Ada kaidah yang masyhur bilang gini, al aslu la yus'alu anhu. Al aslu la yus'alu anhu. Pernah dengar kaidah ini? Ini kaidah yang umum di semua hampir fan ilmu. Ketika dikatakan al-aslu la yus'alu anhu, berarti kita tidak punya kewajiban untuk mencari tahu sebabnya, ilatnya, atau yang semisalnya lah. Dengan kata dua kata itu ketika dia memang aslu. Misal, Fikri laki-laki. Kenapa Fikri laki-laki? Ya nggak usah perlu ditanya. Karena asalnya Fikri adalah laki-laki. Itu yang disebut sebagai namanya la al aslu la yus'alu anhu. Misal ditanya Fikri, misalnya Wulan misalnya. Wulan laki-laki. Loh, kok laki-laki? Kenapa? Bukankah nama Wulan itu dia itu selalu perempuan? Nah, baru ditanya. Kenapa? Karena asalnya nama Wulan adalah perempuan. Tapi kenapa kok dinamakan laki-laki? Nah, baru ditanya kenapanya itu. Jadi kalau al-aslu itu la yus'alu anhu. Tapi kalau far'un atau al-far'u baru ditanya. Nah, diterapkanlah dalam semua hal. Ketika asli, ya nggak perlu ditanya gitu loh. Kenapa kok di asli Ustadz? Ya nggak perlu ditanya, karena memang aslinya seperti itu. Jadi itu adalah kaidah. Oke, sampai di sini mafhum tentang mu'rab mabni dari fi'il. Ada pertanyaan dari Bu Rani, Bu Enda, Mbak Indi, Mbak Wika, Mbak Widya, Mbak Wika nih, terutama yang kemarin belum datang. Nanti apa namanya materi kemarin, kalau misalkan ada yang ketinggalan boleh ditanyakan sama yang lainnya. Sebelum kita lanjut, tafadhol. Cukup? Oke, yuk kita lanjutkan. Nah, sekarang kondisi di mana fi'il mudhari itu datang dalam keadaan tidak asli. Yaitu apa? Yaitu ketika mabni. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, walladzi yujibu bina'ahu syai'an. Jadi sesuatu yang mengharuskan dia itu menjadi bina ada dua macam. Pertama, nunul inas. Yang kedua, nunun taukidi asa khafifatan au sakilatan. Nah, ini adalah sesuatu yang mengharuskan fiil mudhari itu menjadi bina. Oke, langsung saja kita ke laptop, kita ke papan tulis. Saya siapkan dulu. Ya, oke sebentar dulu. Sebentar saya matikan dulu ininya. Pemberitahuannya sebentar ya.
Ya adalah semoga nggak ketemu. Yuk, coba sekarang di i'rab. Mbak Wulan. Yadribu. Yadribu. Mbak Wulan. Silakan di i'rab. Kalimat yadribu. Ya 2000 ya Ustaz. Ya, Fi'lun fi'lun mudhari'un. Bismillahirrahmanirrahim. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Eh, aku lupa ya. Fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. oke. Barakallahu fiik. Betul. Ya, sekarang Mbak Burani. Yada'u. Dulu Pak Ustaz. Bismillah. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah. Mm-mm. Udah. Terus li'annahu eh apa Ustaz namanya ya? Ta'adzur ya? Kalau yada'u, wu. Ta'azir apa sikol dia? Kalau sikol itu yang ya. Ya Ya, sikol. Kalau wow, eh saya lupa. kalau wow dan ya, dia sikol. Oh, sikol ya. Ini berarti sikol. Oke, ya sekarang lanjut. Bu Endah, Yarmi, Bu. Yarmi. Fi'lun mudhari'un marfu'un walamatun pasta Wah, lupa. oke, ya. Coba bantu Mbak Widya. Bantu, bantu, bantu Bu Endah. Mbak Widya, coba ya, dibantu Bu dia bantu Bu Endahnya. Ya Ustaz. Eh, Yarmi fi'lun mudhari'un marfu'un eh, Litajarrudihi litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Mm-mm. Ayo litajarrudihi litajarrudihi anin nasi minal anin nasibi wal jazimi. anin nasi bi gimana Ustaz? Anin nasibi wal jazimi. Anin nasi bil Bi. jarri bil jazimi Saya tulis yuk. Fi'lun. Sebutin coba. Fi'lun. fi'lun mudhari'un Mudhari'un. Terus marfu'un marfu'un. Terus
Litajarrudihi litajarrudihi minan an aninas anina nasibi aninasibi wal bija wal wal jazim jazimi terus wa alamatu wa alamatu raf'ihi apa alamat rafa'nya? dita'adzur Ustaz. Dhammatu al muqaddaratu mana'a min zuhuriha min zuhuriha athiqal. Coba ulangi 5 kali deh. Coba Mbak Widya coba ulangi lagi. Yarmi. Yarmi fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun mana'a min zuhuriha athiqal. Satu Fi'lun yang kedua. mudhari'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun mana'a min zuhuriha athiqal. 2. Fi'lun mudhari'un litajarrudihi 'anil Marfu'nya nasibi dulu, wal marfu'nya dulu. fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun mana'a min zuhuriha athiqal. Fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun mana'a min zuhuriha athiqal. Lanjut sekali lagi. Fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun mana'a min zuhuriha athiqal. Sekali lagi. Fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun mana'a min zuhuriha athiqal. Alhamdulillah. Jangan dihafal, jangan sampai lupa. Oke, Bu Endah, coba ulangi 3 sampai 3 kali coba. Yarmi. Yuk, Bu Endah, silakan. Bentar Ustaz. Gimana, Bu? Coba pelan-pelan aja nanti saya kasih tahu. Ya, pertama. Ya, coba. Sambil ngulang ya tadi ya. Soalnya nanti yang bakalan dikasih tahu ini bakalan lebih kompleks lagi. Jadi yang dasar dulu ini harus difahami baik-baik supaya
nanti ketika masuk ke bab yang lebih sulit lagi ini bisa untuk kita pahami. Silahkan, coba tafadhol. Yuk, disebutin aja dulu Bu, yuk, biar apa namanya, nanti kalau ada yang salah supaya bisa saya koreksi. Yuk, dicoba dulu aja yuk. Kayaknya tadi Belum. udah coba Ustadz, cuman nggak kedengaran suaranya. Oh ya? Oh, Iya Ustadz kecil gitu tadi. oke, baik, baik. Oke deh, kalau gitulah, barakallahu fiik. Ya udah nggak apa. Oke, yang lainnya, Bu Mbak Wika, Mbak Indi, sampai sejauh ini sudah bisa apa dengan pasti gimana cara mengirobnya? Karena nanti irob yang akan kita pelajari hari ini jauh lebih panjang penjelasannya atau cara ngirobnya dan agak perlu konsentrasinya ditingkatkan lagi. Hmm, sampai Ya, sejauh Ustaz. ini sudah bisa dipahami? Afwan, Hmm, insyaallah. Ini saya tanya ya, Ustaz. ah, Berarti kalau dia, ini kan tadi ya, Rumi ya. Kalau yakhsha berarti dia mana amin duhurihanya ta'adzur ya, Ustaz ya. Atau ta'azur. hmm, ya, Ustaz. Oke, udah? Ya, hmm, lanjut. Konsentrasi dan apa namanya diperhatikan. Nun taukid itu adalah nun yang ditambahkan pada fiil mudhari. Artinya, ketika fiilnya yadribu, dia ketambahan nun satu. Ketambahan nun satu. Ketambahan nun satu. Dan yakhsha juga pun sama. Ketambahan nun satu. Nun satu ini disebut sebagai namanya nun khafifah. Nun khafifah. Ketika ditambahin satu lagi, yang kedua ini disebut sebagai namanya nun sakilah. Baik. Nah, tadi musonif kitab itu bilang kalau nun itu ada dua macam. Nun itu ada dua macam. Oke. Ada nun yang dia itu bentuknya nun inas, ada nun taukid. Yang dicontohkan ini adalah nun yang taukid. Lalu kalau yang nun yang inas gimana Ustadz? Tinggal kita merujuk ke tasrifan kita. Doroba awahuma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Berarti yadribu yadribani yadribuna. Tadribu yadribani yadribna. Tadribu tadribani tadribuna.
tadribina, tadribani, tadribna, adribu, nadribu. Nah, itu merupakan cara kita untuk menentukan apakah atau gini, bagaimana cara kita untuk menentukan fiil mudhari ketika ketemu sama yang namanya nunul inas. Nun niswah atau nun inas. Berarti kalau apa namanya? Untuk untuk yang nun inas itu cukup kalau apa? Cukup ditambahin nun. Rib. Nah, begitupun juga nanti dengan nahwu ya yada'u. Terus ke berikutnya yarmi, berikutnya yaksha. Nah, itu semua tinggal kita cek di dalam kitab Amsilatut Tasrifiyah. Kalau misalkan kita belum 100% yakin dengan apa yang kita katakan tersebut. Punya kitab Amsilatut Tasrifiyah kan? Ada yang nggak punya? Oke, kalau nggak punya, kita bantu coba. Yuk. Yada'u, terus yakhsha dan yarmi merupakan fiil yang muqaddaroh. Fiil yang dia itu muqaddaroh. Nah, berarti ketika kita itu ingin menentukan nun inafnya, maka bantuan yang perlu kita cari adalah kita membutuhkan kitab Amsilatut Tasrifiyah. Kalau misalkan kita belum yakin 100% dengan cara kita dalam mentasrif. Oke. Nah, kalau yadribna itu mudah karena sahih. Lalu kalau yada'u gimana Ustadz? Kalau yada'u ternyata yada'u. Nah, apa bedanya sama yada'una Ustadz? Yada'una. Beda. Bedanya di mana? Nanti kita akan beritahu. Kalau yang yarmi gimana Ustadz? Yarmi juga pun sama. Yarmina. Astagfirullah. Yarmina. Sama. Terus kalau yaksha berarti yakshaina. Yakshaina. Nah, sekarang kita coba bedakan dulu. Beda antara yada'una di sini dengan yada'una dalam kalimat ini. Yada'una, ini kita hapus dulu ya. Yada'una dalam kalimat sini, dalam kalimat yang pertama ini, yang menjadi fa'ilnya adalah nun. Sedangkan yada'una nomor 2 yang jadi fa'ilnya adalah yang wawunya. Nunnya untuk apa Ustadz? Adapun nunnya ini disebut adalah dengan alamatul jam'i. Alamatul jam'i. Baik. Perbedaan pertama di sini fa'ilnya adalah nun.
Sedangkan di sini fa'ilnya adalah al-waw wan nun, dan adapun nun alamatul jamai. Oke, paham sampai sejauh ini? Ada yang perlu diulang? Pak Ustadz, Hmm. untuk membedakannya gimana? Yang harus lihat di tasrif ya? Kalau ditanya perihal bagaimana cara membedakannya adalah lihat konteks kalimat. Pertama itu dulu konteks kalimat. Konteks kalimat akan menghukumi dia itu yad'una. Sama-sama dibaca panjang yad'una, sama-sama dibaca panjang. Tapi yang membedakan adalah konteks kalimat. Mungkin secara tulisan nggak akan sama. Nggak akan beda. Karena sama-sama yad'una dan yad'una. Dalam perihal lisan juga kan lisan, ucapan nggak ada bedanya juga, yad'una juga. Lalu apa yang membedakan Ustadz kalau di dalam tulisan dan lisan nggak ada bedanya? Jawabannya adalah konteks kalimat. Itu, Bu Tani. Baik, gitu. Ada lagi yang lain? Ini yang yarmina. Dari Mbak Widya, Mbak Wika, ada diskusi nggak? Saya masih bingung. Maaf ya Ustadz. Ini Heeh. kenapa ada di catatan saya yang waktu di Ma'had, di IDAT kemarin ya? Mm-mm. Saya bingung nih dengan catatan saya sendiri. Kenapa saya tulisnya jadi gini ya? Layada'uwanna. Apa saya salah ya? Enggak, Kenapa ya Ustadz? itu nanti kalau misalkan nunnya nun sakilah. Oh, Ini kan iya kita ya lagi Ustadz. belajar nun inas. Oh, ya Ustadz, maaf Ustadz. Salah di catatannya. Ya Ustadz, Oke. dah. Oke dah. Yuk Mbak Widya, Belum ada Ustaz. Mbak Ulan, Bu Endah. Ini kita lagi bahas nun inas ya, belum bahas tentang nun khofifah dan nun sakilah. Karena itu nanti bahasnya lebih panjang lagi. Yuk, ada sampai sejauh ini? Afwan Ustadz. Heeh. Ya Ustadz. Nun inas dengan nun niswah itu sama ya? Sama, inas dan niswah itu sama-sama jamak artinya. Lalu nun sakila dan nun taukid beda lagi. Nun sakilah itu bagian dari nun taukid. Jadi nun taukid itu ada nun khafifah dan nun sakilah. Oh, Oh, iya, baik. Mbak Ulan, sampai sejauh ini. Mbak Nur, Mbak Nur Laila, Mbak Indi juga tafadhol. Ada diskusi nggak sampai sejauh ini? Ini kita Berarti yang pelan-pelan. pertama Ustaz, Mm. yang pertama ya doa kan si fa'il nunnya ya. Mm. Berarti si wawunya sebagai Sebagai alamatu raf'i. oh iya, alamat raf'i dari fi'il mudhari ya, yang mu'tal ya. Betul. Nanti agak panjang dia ngirapnya, tapi kita tahu dulu konsep awalnya dulu. Ya, Mbak Indi sama Bu Nur Laila udah bisa membedakan antara yada'una yang dia untuk perempuan dan yada'una untuk dia laki-laki. Dan tadi saya katakan cara membedakannya konteks kalimat. Kalau untuk tulisan dan lisan mungkin sama, yada'una sama. Tetapi dalam perihal i'rab, dalam perihal menentukan gimana caranya membedakan yada'una yang sebelah kanan dan yada'una yang sebelah kiri, konteks kalimat. Oke. Berikutnya, yang berikutnya. Yuk. Ustadz, aku mau nanya lagi. Biar nggak bingung saya nih.
Jadi nun itu ada dua. Satu nun taukid. Nun taukid itu ada dua lagi, dibagi dua. Nun sakilah dan nun khafifah. Mm-mm. Nah, dua adalah nun inas atau nun niswah tadi. Begitukah? Betul. Oh iya, baik. Oke, ya, ada lagi yang lain? Ya, sekarang yang kedua. Yarmina. Yarmina. Nah, sebenarnya kalau Yarmina ini mudah dia membedakannya. Tapi kita lihat dulu. Tadi kan dia Yarmina kalau untuk perempuan. Betul ya? Nah, kalau untuk jamak dia Yarmuna. Sebenarnya nanti yang tricky itu ada di Yaduuna ini. Tapi nggak apa-apa. Ini yang Yarmuna untuk jamak laki-laki dan Yarmina untuk jamak perempuan. Kelihatan failnya mana Ustadz? Failnya yang ini nih, yang nunnya. Sedangkan ini failnya adalah wawunya. Terus yang ketiga, ini dibacanya yakhshaina. Tadi kan? Yakhshaina. Oke. Kalau untuk jamak, dia dibacanya yakhshauna. Jamak perempuannya disebut kita katakan yakhshaina. Sedangkan untuk jamak laki-lakinya yakhshauna. Yakhshauna. Kelihatan? Jadi failnya yang mana Ustadz? Kalau ini failnya nun, yang ini failnya adalah waw. Nunnya yang diyakshauna adalah nun alamatul jam'i. Alamatul jam'i. Silahkan dicatat, dirapihkan catatannya. Oke, jadi kita pertama, kita lagi bahas tentang fi'il mudhari. Alhamdulillah kita tadi sudah bahas fi'il mudhari. Yang kedua, kita lagi bahas tentang fi'il mudhari ketika bertautan dengan nun inas. Dan nun inas untuk yang yadribu gampang, yadribna. Untuk yang yada'u berarti yada'una. Terus kalau yang yarmi, yarmina. Kalau untuk yang yakhsha, yakhshaina. Lalu untuk yang dia itu jamak laki-laki, yada'una. Ustadz, apa perbedaan antara yada'una sama yada'una yang ada di jamak inas? Bedanya, failnya kalau yang yada'una adalah huruf nunnya, sedangkan kalau yada'una failnya adalah wawunya. Terus kita kasih tahu apa yang gimana cara kita membedakan. Yang membedakan adalah siyakul kalam. Nah, kalau ditanya di ujian atau ada yang nanya, kalau ditanya nanti di ujian, misalnya, jelaskan perbedaan antara tasriflah fiil berikut ini dengan failnya nun inas. Kemudian jelaskan perbedaan antara yada'una yang ada yada'una yang ada pada fiil mudhari yada'una dan yada'una yang ada pada jamak mudzakkar salim. Nah, itu silahkan dijawab dan nanti silahkan diperhatikan jawabannya masing-masing. Gitu. Ini bukan soal yang mau saya kasih soal ke teman-teman, bukan soal ke kalian, juga bukan. Tapi maksud saya untuk melatih untuk cara melatih ingatannya dengan mungkin kita buat soal dulu. Gitu. Buat soal apa perbedaan antara yada'una yang ada di sini, dan yang kedua, kenapa kok di sini ada perbedaan? Kenapa kok di sini kok tidak ada kesamaan? Dan kenapa kok ada perbedaan?
Di mana letak perbedaannya? Nah, itu silakan apa ditanya terus dieksplor nanti dijawab sendiri. Tuh. Nah, semoga dengan yang begitu kita bisa makin lebih paham. Sampai sejauh ini coba di nun inas ada diskusi nggak coba? Sebelum kita lanjut ke nun khofifah sama nun sakilah. Nun inas nulisnya kayak mana Ustadz? Inas, inas. Ibatun. Kayak kata iman. Astagfirullahaladzim, salah. Inas. Kayak nulis kata ini. Ima, apa namanya? Ima. Gini. Nun. Nun inas. Nun al inas. Sudah? Iya, baik. Oke, sekarang kita lanjut ke nun taukid. Baik itu yang khofifah maupun yang sakilah. Kalau Mbak Wika sendiri sudah pernah dapat bagaimana cara mengi'rabnya kalau nun khafifah dan nun sakilah? Sudah pernah mendapatkannya belum? Kalau sudah, coba tolong berbagi ke kita nih. Ini kalau salah, mohon maaf ya Ustadz. Nggak Saya apa-apa. namanya udah tahun kemarin ya. 2 tahun yang lalu kayaknya nih. Di catatan gini sih saya tulisnya. Eh, fi'lun mudhari'un mabniyun 'alal fathi. Terus, Nunun taukid khafifah la mahallaha minal i'rab. Itu contoh yang saya buat di catatan itu laya da'uan, laya da'uan. mm-mm, Di itu nun berarti itu nun taukid khafifah kan gitu ya mm-mm, Ustadz. mm-mm. Betul kok, Salah kali ya. betul kok, betul, betul, Maaf ya betul. Ustadz. Ya, yuk sekarang, oke. Eh, Mbak Widya, Mbak Wulan masih nyimpen nggak catatan ketika ketika saya pernah kasih kalau misalkan mereka nun sakilahnya ketemu sama musanna, ketemu sama jamak, ketemu sama nun, ketemu sama failnya ini, failnya muannas. Masih nyimpen nggak catatannya? Dulu waktu kita belajar sorof, masih nyimpen atau sudah lupa? Masih Ustadz, tapi ini baru yang ini takunu ala jazmihi sukun zohiro jazmnya gitu Ustadz, yang masuk Oh, oke. faktor jazmnya. Oke, Taib. Coba coba sebutin. Saya kok juga apa namanya lupa-lupa ingat coba. Semoga dengan diingatkan ini jadi paham. Coba jadi ingat. Gimana coba waktu itu bunyinya? Saya lupa-lupa ingat juga ini. Allahumma sholli. Kan ketika lam plus fi'il mudhari, Oke. kan itu lam itu eh, apa namanya faktor ya Mm-mm. yang mempengaruhi eh, si makmulnya itu jadi jazm kan. Mm-mm. Nah, terus Ustadz bilang wafi mayati bayani dalika, yang pertama takun walamatan jazmi sukun dohiro. Mm-mm. Pertama sukunnya yang zohiro. Terus yang kedua takun alamatan jazmihi hadfu harfi illah. Nah, karena Mm-mm. ada huruf ilat in kana Mm-mm. mu'talan. Mm-mm. Yang ketiga takunu ala jazmihi hadfun nun. Mm-mm. Ketika in kana minal amsilatil khamsah. Ketika Mm-mm. apa af'al khamsah ya. Mm-mm. Terus yang keempat yakunu jazmi alal mahali in kana mabniyan Oke. wasabiqa bi idati jazmi. Nah, Mm-mm. yang ini nuniswah Ustaz. Oke, tapi berarti kalau itunya belum ingat lagi ya yang cara mengirobnya. Saya masih nyari sih Ustaz, bentar. Oke, Taib. Udah nggak apa. Taib. Yuk, pelan-pelan yuk sekarang.
Pelan-pelan. Yadribu, ketika dia ketemu sama nun taukid, baik yang khafifah ataupun yang sakilah, maka si domahnya ini, yang nampak ataupun yang nggak nampak ini, itu muncul ketika dia bertaut dengan nun khafifah ataupun nun sakilah. Berarti yadriban. Kalau misalkan dia nun khafifah. Kalau misalkan dia nun sakilah, tambahin satu lagi, yadribanna. Oke. Terus yad'u berarti yad'u, yad'un, yad'un. Terus kalau mau jadi nun sakilah, yad'unna. Terus yarmi, sama. Yarmi. Tambahin nun. Astaghfirullahalazim. Salah. Yad'uwan. Maka ini menjadi yarmian. Tambahin nun satu lagi. Oke. Lalu kalau misalkan dia yakhsha, dia kan alif. Yakhsha, jadi yakhsayan. Karena dari kata khosyah dia. Yakhshayan. Nah. Ini ya. Atau gini deh nulisnya, biar kelihatan perbedaan yang mencolok. Yakhsha. Ini tambahin nun 1, tambahin nun 2. Nah, ini karena dia itu muncul, tambahin ya. Yakhshayan. Oke, sampai sejauh ini nggak ada kesulitan? Apa Ustadz? Ini baru belajar ini. Jadi di sini yang nun sakilah sama nun khafifahnya yang mana? Nun sakilah yang sukun, nun khafifah yang sukun, nun sakilah yang berharokat. Oh gitu. Jadi bertemu di dalam satu fiil gitu ya. Jadi Iya. kaidahnya tadi fiil mudhari jika bertemu dengan nun khafifah atau nun sakilah, baru koma tadi modal lengkapnya gimana? Kaidahnya tadi. Kaidahnya gimana tadi? Misal gini, fiil mudhari jika bertemu dengan nun khafifah atau nun sakilah, baru sampai situ. Oke, lanjutannya gimana? Maka dia diharokati dengan fathah. Yang nun sakilahnya? Bukan, nun. Huruf sebelum nun. Oh. Balik lagi ke fiil mudhari'nya ya Ustaz ya? Iya, ke fiil mudhari'nya. Oh, iya. Huruf sebelum Kan nun. aslinya kalau apa Ustaz, berarti huruf asli fiil mudhari kan terakhir itu domah gitu ya Ustaz? Ya. Ini karena dia terpengaruh sama nun, akhirnya ya-nya berubah jadi fathah. Betul. Gitu Bu Rani. Oh gitu. Saya ulang. Fiil mudhari jika bertemu dengan nun khafifah atau nun sakilah, maka huruf fiil mudhari yang tadinya dia dhammah diharokati dengan fathah. Oke. Itu tapi yang lebih tepatnya gini. Ketika fiil mudhari
ketemu sama nun khafifah dan nun sakilah, maka harokat sebelum Nun. nun harokatnya fathah. Kalau dengan diksi yang pertama tadi, nanti ketika ketemu lam nanti akan beda lagi, ketemu sama lan beda lagi. Nah, satu-satu kita akan satu-satu. Tapi sekarang kita coba untuk merapihkan dulu pelan-pelan. Untuk kaidahnya kita pakai harokat fiil mudhari ketika ketemu nun khafifah dan nun sakilah, maka harokat sebelum nun taukid itu fathah. Itu dulu yang dipakai kaidahnya. Itu dulu ya. Oke. Dan Mbak Nur Laila juga tadi tolong di tepatnya kayak gitu bilang. Nah, terus berikutnya, ini kita pelan-pelan banget ya. Nun pertama kan sukun. Nun kedua kan harokat. Nun pertama sukun, nun kedua harokat. Begitupun juga dengan ini. Ini kita pelan-pelan ya. Oke. Kaidahnya, jika ada huruf yang sama bertemu dalam satu kalimat, yang satu berharokat dan yang satu lagi itu sukun, maka dia melebur menjadi satu bernama tasydid. Jadi ini dibacanya yadribanna, yad'uwanna, yarmiyanna. Terus yakhshayanna. Gitu. Oke. Nggak sulit kan memahaminya? Oke. Yadribanna, yad'uwanna, yarmiyanna, yakhshayanna. Baik. Bu Endah, Mbak Wika, ada sulit memahami? Afwan Ustadz, ulang. Jika ada harokat yang sama bertemu, Jika ada huruf yang sama ya huruf yang sama bertemu dalam satu kalimat, huruf pertama berharokat sukun, huruf keduanya berharokat fathah, seperti yang ada di gambar di depan layar, maka hurufnya melebur menjadi satu dan diberi tanda tasydid. Kalau kebalik nggak bisa jadi tasydid. Misalnya harokat dulu baru sukun, nggak bisa jadi tasydid. Harus sukun dulu baru berharokat untuk bisa menjadi tasydid. Oke, ada Mbak Wika? Mbak Widya? Insya Allah bisa Ustadz. Oke, bisa. Afwan Ustadz, Ah, tapi itu kalau ketika di dalam kalimat itu nanti dia langsung ini Ustadz, ada yang langsung tasdid gitu atau ketemunya yang kalimatnya di Ustadz ada nun sukun baru ada fathahnya gitu Ustadz, atau dia sudah langsung yarmiyan langsung ada tasdidnya gitu Ustadz. jawabannya langsung ada tasdidnya. Oh, jadi kita bisa langsung ketahuan gitu ya saat dia nun bertasdid berarti ada nun khafifah sama nun apa tadi sakilah. Tapi pertanyaannya nanti gini gitu. Mbak Nur Laila. Misalnya gini, Gimana, Ustaz? dihadapkan dengan begini. Misal nih ya, contoh. Ini dibacanya apa? Yadriban aja atau yadribanna?
Belum ini Ustaz. Gak Oke, bisa ini. bisa dua-duanya. Ya bisa yang tadi Ustaz, bisa masuk ke yang tasjid. Ya, betul. Kalau yadriban, berarti yang diinginkan adalah nun khofifah aja. Oke, kalau yadriban, yang diinginkan adalah nun khofifah saja. Tapi kalau dia bertasdid, maka yang dimaksud adalah nun sakilah. Ulang lagi, kalau dia itu yadriban aja, yadriban, maka yang dimaksud adalah nun khofifah. Tapi kalau dia itu bertasdid, maka yang dimaksud adalah nun sakilah. Itu satu. Itu harus dipegang dulu. Mafhum dasarnya. Kalau dia sukun, maka dia khofifah atau sakilah, Bu Rani? Khofifah. Kalau dia tasdid, khofifah atau sakilah, Mbak Nur Laila? Syakila Ustaz. Sakilah. Oke. Pertanyaannya gini. Lalu kalau misalkan dia itu dihapus Ustaz, khofifah atau sakilah, Bu Rani? Belum paham Ustaz. Oke, tadi kan kita sepakat kalau nunnya harokatnya sukun, khofifah atau sakilah? Sukun. Khofifah atau sakilah? Nun khofifah. Khofifah. Terus kalau misalkan dia si nunnya sukunnya ini kita ganti jadi tasdid, khofifah atau sakilah? Syakila. Sakilah. Gitu ya berarti ya. Oke. Pertanyaannya yang muncul adalah ketika kita nggak tahu nih yang dimaksud musonif kitab itu khofifah atau sakilah, gimana cara kita menentukan tuh khofifah atau sakilah? Itu pertanyaannya. Mafhum Bu Rani pertanyaannya? Lagi mencerna nih Ustaz, belum Oke. karena baru ini nih mengerti materi ini. Oke, yuk sekali lagi. Saya buat gini, saya buat terpisah biar lebih kelihatan bedanya. Saya buat terpisah. Oke. Ya pelan-pelan. Saya juga merasakan dulu pernah nggak tahu itu dan semenyiksa itu nggak tahunya. Oke, ya. Yadriban. Khofifah atau sakilah, Bu Rani? Khofifah. Khofifah. Oke. Yadribana. Khofifah atau sakilah? Sakilah. Sakilah. Oke. Yang menjadi pertanyaan saya, terus yang satunya jadi apa gitu kan, itu jadi tadi kan satu khofifah, satu sakilah. Kemudian ketemu tadi yang sukun dan satu sukun satu fathah, maka ditasdid kan tadi ya. Nah, ketika ditasdid berarti nun khofifahnya jadi hilang gitu apa bagaimana? Enggak, nun khofifahnya menjadi sakilah. Oh, dia diganti jadi satu aja menjadi sakilah gitu. Iya, betul. Oh, itu tadi yang bingung Ustaz. Oh, Nah, kan alah. dua tadinya. Tadi kan satu khofifah, satu sakilah. Kan gitu. Ya. Ketika satu sukun dan satu fathah tadi dilebur jadi bertasdid, terus kenapa jadi jadi apa tadi, jadi sakilah kan, terus satunya kemana gitu namanya itu yang tadi kok hilang gitu. Makanya tadi bahasa saya melebur dia. Bahasa saya bilang tadi melebur. Oh gitu. Jadi paman saya Ustaz, melebur itu ya berarti ditasdidkan saja gitu. Tapi yang tadi menjadi pertanyaan, berarti namanya kok hilang satu gitu. Oke. Oh, berarti dia ketika melebur dia menjadi sakilah. Ya, baik. Baik, yuk Mbak Nur Laila. Ya, Afwan, Ustaz, saya pikir tadi nun apa tadi khofifah sama sakilah kalau jadi tasdid ya dua-duanya gitu Ustaz maksudnya, tapi ternyata hasil akhirnya itu ternyata sakilah gitu. Jadi dia melebur ke sakilah. Betul. Tadi awalnya pikirnya dua-duanya Ustaz. Enggak. Jadi antara ada nun sakilah sama nun khofifah. Oke, baik.
Nah, sekarang gini, Bu Rani, Mbak Nur Laila, dan teman-teman yang lain. Kalau misalkan dihapus, Mbak Wika, dihapus nih. Kira-kira dibacanya Khofifah atau Sakilah? Mohon maaf Ustaz, tadi kurang jelas. Gimana tadi Ustaz? Kalau misalkan tadi kan Khofifah yadriban. Oke? Ya. Kalau Sakilah yadribanna. Mm-mm. Kalau misalkan dihapus dua-duanya, kita dihadapkan dalam konteks kalimat. Nggak ada harokatnya. Kita bacanya yadriban atau yadribanna. Yadriban, Yadribanna. Khofifah jadi. Banna. Yadribanna Ustaz. Oke, Mbak Wika bilang Khofifah, Mbak Nur Laila bilang yadribanna. Bu Rani, Dihapus. Yadribanna. oke. Mbak Widya, Mbak Wika, Mbak Bulan. Kalau nggak ada tanda tasydid, ya disukunkan saja, Ustaz. Kan masalahnya kan huruf kita yang selalu kita baca hurufnya gundul. Iya gitu bukan? Gundul kan? Tapi kalau di dalam ini suka ada tasydid, Ustaz. Ya, Dikasih itu kalau tanda. misalkan ditasdidkan. Kalau misalkan enggak, pertanyaannya Sama kan, sekali. enggak sama sekali enggak ada tandanya. Nggak tahu, Ustaz. Enggak tahu. Oke. Satu pun enggak ada mau komentar Sakila atau Khofifah? Aku ini Ustaz. Apa? Sakilah. Sakila, oke. Oke, Toye, Bu Rani Sakila, Mbak Nur Laila Sakila, Sakilah. Mbak Wika Khofifah. Oke, Mbak Widya. Khofifah atau Khafifah Ustaz. Khofifah. Mbak Indi, udah selesai perjalanannya atau mau jawab? Ustadz, bisa diulang. Nah, yang mana nih? Diulang yang mana nih, Bu? Oh, udah ya. Oke, Bu Endah, yang mana? Mau pilih Khofifah atau Sakilah? Afwan, Bu, saya tadi nggak ngeliat ininya, nggak ngeliat chatnya. Udah dari yang tadi ya? Oke. Khofifah, Yang tadi Ustaz tergantung konteks. oke, Ya tergantung deh, konteks. yang tadi. Oke, jawabannya yang tadi, oke. Nah, Jawabannya sekarang Khofifah Ustaz. Khofifah, oke, Taib. Jawabannya adalah kita nggak bisa menentukan dengan konteks juga. Kita juga nggak bisa menentukan dengan konteks juga. Karena kita nggak pernah tahu musonif kitab itu ingin mentaukidkannya itu sekali taukid atau dua kali taukid. Nah, di sini masalah timbul. Musonif kitab itu sebenarnya pengen bilang Sakilah atau Khofifah sih. Kalau di Quran oke lah. Di Quran kita masih ada yang namanya sama. Kita masih bisa mendengar. Walayakunam minasoghirin, gitu kan? Layak ila akhirih. Itu masih bisa kita dengar gitu loh. Tapi masalahnya kalau konteks kalimat yang nggak pernah kita dengar, nah kita nggak bisa menentukan. Hatta sekalipun, ini pandangan saya pribadi ya, hatta sekalipun ketika kita konteks kalimat, kita nggak akan pernah bisa menentukan apa Khofifah atau Sakilah. Perlu di sini tanda baca. Harokat itu. Perlu. Karena kita nggak pernah tahu nih Khofifah atau Sakilah. Cuman yang bisa kita ambil kesimpulan adalah musonif kitab dalam hal ini sedang mentaukid. Kalau perbedaan antara yadriban sama yadribna, itu tadi jawabannya Bu Endah. Lihat konteks kalimat. Yadribna sama yadriban, kan kalau misalkan kita taruh di dalam di dalam ini misalnya kita hapus misalnya ya. Misalnya yadriban dan yadribna. Nah, ya Allah. Kan kalau dihapuskan dia sama-sama kan? Sama-sama harokatnya sama, hurufnya sama, semuanya sama. Lalu pertanyaannya yang membedakan gimana? Tadi jawabannya Bu Endah, konteks kalimat antara yadriban sama yadribna. Nah, terus pertanyaan berikutnya adalah, kalau misalkan dia itu yadriban, Khofifah atau Sakilah? Nah, inilah yang kita nggak bisa menentukan. Perlu kita itu yang namanya tanda baca.
Tapi yang pasti nih, musonif kitab di situ sedang mentaukid. Sedang mentaukid. Oke? Mafhum? Sampai sejauh ini? Mafhum Ustaz, insyaallah. Alhamdulillah. Bu Rani? Ya Ustadz, berarti Ah, jika ada nun, entah itu bertasid atau sukun, berarti yang kita pahami dari kalimat itu adalah sedang mentaukidkan gitu. ya, gitu aja. Dan untuk membedakan antara yadribna dan yadriban, konteks kalimat. Karena nanti kan gini Ustadz, misalnya ya ribna, bisa jadi nanti dia naknya jadi fa'il. Iya, betul. Makanya itu konteks kalimat yang dihukumi. Konteks kalimat lagi bicara apa? Yadribna atau yadriban? Butuh kemampuan untuk memahami kalimat. Makanya tadi saya ingat nggak apa kaidah yang saya sering bilang sebelum mengi'rab? Paham maknanya dulu, itu kuncinya. Ketika kita nggak paham makna, langsung terabas mengi'rab, gagal kita dalam memaknainya. Maka paham dulu makna satu persatu, baru kita bisa mengi'rab. Karena pada akhirnya i'rab itu juga kembali kepada konteks kalimat. Itu. Konteks kalimat, i'rab itu membantu kita untuk memahami konteks kalimat. Tetapi finalnya yang menentukan adalah konteks kalimat. Nah, kata-kata konteks kalimat atau siakul kalam ini, Bu, Mbak, itu nanti akan dipakai di seluruh pembahasan dalam ilmu bahasa Arab. Kenapa? Karena pada akhirnya yang menjadi hakim untuk menentukan kalimat itu ke arah kanan atau ke arah kiri atau ke arah depan ke belakang adalah siakul kalam atau konteks kalimat. Mau ngomong kemana dia? Ngalor, ngidul, ngulon, ngetan. Nah, itu konteks kalimat semuanya yang menentukan. Hakimnya itu dia. Oke, itu ya. Oke. Satu lagi, terakhir. Terakhir. Sebelum kita ke i'rab. Karena i'rab besok lebih panjang lagi. Nggak apa-apa, ini kita pelan-pelan. Kita pelan-pelan semampunya kita berlari. Nanti insya Allah semoga dengan pelan-pelannya kita ini, mafhumnya kita ini, sembari nanti ada mungkin nanti Mbak dan ibu-ibu di sini melatih lagi seperti itu, semoga kita bisa lebih cepat berlarinya di paragraf-paragraf berikutnya. Satu lagi sebagai penutup. Yuk, saya hapus ya. Mau di foto screenshot silakan. Satu lagi ini terakhir. Udah ya, ini terakhir. Saya hapus. Terakhir banget nih. Tadi kita sepakati bahwasanya ini kita belum yang tadi loh, belum yang mukot daroh. Yang mukot daroh itu jauh lebih pelik i'rabnya. Ini baru yang sehat. Nah, lagi-lagi kita pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja, insya Allah. Ya, yad ribna dan yad riban atau yadriban. Pertanyaan saya, sebelum ke situ deh, ini kan kita punya yadribu. Oke. Yadribu, Bu Rani ketika ketemu lam, jadi apa bacanya, Bu? Yadrib, Yadrib, harokatnya jadi sukun, sukun. Ketika ketemu sama lam, fathah, yadriba. riba. Oke, sekarang Bu Rani, kalau misalnya lam atau lan ini masuk ke yadribna, dibacanya kayak gimana?
Belum tahu, Ustaz. Belum tahu. Oke. Mbak Wika. Eh, Bismillah. Lan lan yadrib lan yadribanna Lan yad dan apa? lam Dan lan la, yadribna. Ketika sama-sama lan. lam ketika sama-sama lan atau lam Ustadz Iya, lan terserah. Lam atau lan. Lam dulu deh, lam dulu, lam dulu. Lam ketemu lam sama yad yadribna. Gimana bacanya? ini saya coba ya Ustadz tapi saya nggak yakin. Lam yadribna. Lam yadribna juga sama. Oke. Kalau lan tadi lan yadribanna Oke. gitu. Lan yad oke, baik. Yuk. Mbak Ulan. Kalau ketemu lam. Lam yadribna dibacanya gimana? Lam ketemu sama yadribna dibacanya kayak gimana? Mbak Widya, coba. Yuk, Mbak Widya. Bilang lu ya, nggak tahu Ustadz. Ya udah, nggak tahu gitu, nggak apa-apa. Kalau tahu coba sebutin. Gimana cara bacanya coba. Yuk, Mbak Nur Laila, Mbak Nur Laila. Lan Lam dulu, lam dulu. yadribna Ustaz. Lam dulu, lam. Kalau lam yadrib. Lam kan Kalau lam yadrib Ustaz. ini kan ada nunnya dia. Oh, kalau lam yadrib. Lam yadrib, nunnya nggak dibaca. Bingung Ustaz. Oke, bingung. Oke, nggak apa-apa. Yang penting sebutin dulu biar nanti kalau yang sudah Ini paham sama Ustaz. Berarti Ustaz sama ya? sama. Kalau lannya, Kalau yang lam sama kan? Lam Heeh. yadribna. Terus kalau yang lan, Bentar. Mbak Widya, sembari nunggu Mbak Ulan jawab. Lam yadribna, lan yadribana. Oke, baik. Terus kalau yang di bawahnya itu nggak tahu Ustaz. Nggak tahu, oke. Yuk. Ini baru yang sehat loh. Belum yang sakit, yang muqaddarah. Bu Endah mau coba jawab. Kalau ketemu lam kayak gimana yadribna sama yadriban? Kalau ketemu lan gimana yadribna sama yadriban? Lam yadribna. Terus Kalau lan yadribanna. oke, terus kalau yang bawahnya? Belum tahu? Belum Ustaz. Oke. Mbak Ulan, terakhir. Mbak Indi kayaknya masih dalam perjalanan beliau. Oke, ya. Mbak Ulan, terakhir. Kalau yang yadribna itu sama Ustaz. Bang lam nggak berubah. Ya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah berarti benar insya Allah. Terus kalau yang yadriban? Yadriban ini yang khafifah ya? Khafifah. Khafifah atau sakilah? Kan sama aja. Oh iya. Ini tetap ya. Tetap. Jadi Karena kan dua-duanya dia tetap. nggak tahu. Kalau yang Oke. bawah. Oke, baik. Yo, berarti nggak ada yang yakin sama jawabannya semuanya. Oke. Kalau kita telisik lebih dalam lagi, coba. Fi'il mudhari hukum asalnya apa? Ayo coba dijawab. Fi'il mudhari hukum asalnya, mabni atau mu'rab? Rob. Mu'rab. Mu'rab.
Mabni Mu'rob. dengan apa dia? Mabninya? Jazm. Fathah. Siapa yang bilang jazm? Jazm itu Salah. dia itu mu'rob gitu. Bukan. Fathah atau dengan Sukun. sukun. Fathah atau Iya, Pak. sukun. Nah, berarti ketika kita sudah tahu nih kaidahnya itu, lan sama lam itu gak akan pernah bisa mengubah huruf ba ketika huruf ba bertaut dengan nun inas ataupun nun taukid. Tadi jawabannya Mbak Ulan tepat, tapi beliau nggak yakin dengan jawabannya. Ya, Ustaz. Artinya ketika yadribna ketemu sama lam ataupun lan, nggak akan pernah berubah harokatnya, tetap yadribna sampai hari kiamat. Begitupun juga dengan yadriban, gak akan pernah berubah. Lam yadriban, nah sama lan yadribanna. Lalu Ustadz, kalau begitu yang membedakan apa? Yang membedakan adalah i'robnya. Dan tadi konteks kalimatnya. Kalau secara tulisan nggak ada beda. Antara lam yadribna atau lan yadribna. Antara lam yadribanna sama lan yadribanna. Kenapa Ustadz kok begitu? Ya tadi. Tadi kita sudah sepakati. Hukum asal fi'il mudhari adalah mu'rab. Ketika dia ketemu sama nun inas ataupun nun taukid, dia menjadi mabni. Yang satu mabninya dengan sukun, yang satu lagi mabninya dengan fathah. Ala kulli hal, siapapun faktor yang datang sebelum fi'il mudhari, ketika fi'il mudhari'nya adalah mabni, dia tidak akan mengubah apapun dan tidak akan mengubah keadaan harokat yang ada pada fi'il yang mabni tersebut. Lalu yang membedakan apa Ustadz? I'robnya nanti. Oke, sampai sejauh ini. Mafhum? Kaidahnya berarti gimana Ustadz? Jadi gini, jika fi'il mudhari bertaut dengan nun sakilah atau nun Inas. khafifah, Enggak, nun inas ataupun nun taukid. Dan dia bertemu dengan sebelumnya ada lan ataupun lam, Tidak maka dia akan tetap pernah merubah harokat dari fi'il mudhari yang mabni tersebut. Nggak akan berubah harokatnya. Oke? Sudah? Berarti kalau yang di kedua itu mabni fathah ya Ustaz ya. Yang ketiga mabni sukun ya. Ya, betul. Bukan kebalik. Yang kedua yadribna itu mabni ala sukun. Yang yadriban mabni al fathah. Kebalik. Yadribna nun inas, yadriban mabni nun taukid. Yuk, Mbak Wika, Mbak Widya. Bingung nggak sampai sejauh ini? Berarti Ustaz yang tadi mabninya itu lihat di huruf ba-nya ya Ustaz, bukan di nunnya. Betul, lihat di huruf ba-nya. Ya oke Ustaz. Mbak Wika. Ya Ustadz, udah diwakilin Mbak yang tadi. Tadi saya nanya itu sebenarnya. Ya, lihatnya di huruf ba-nya. Nih. Iya, bentar Ustaz. Saya ini masih belum jelas. Berarti tadi yadribna berarti dia sebelumnya lam gitu ya? Enggak. Kalau Enggak, bukan. Lam ataupun lan, ketika dia itu masuk ke dalam yadribna, nggak akan pernah merubah harokat yang ada dalam yadribna ini. Nggak akan berubah. Tetap dibacanya lam yadribna dan lan yadribna. Tetap. Nggak akan berubah. Begitupun juga dengan yadriban. Lam yadribana
ataupun lan yadribanna. Nggak akan berubah. Dan tadi Ini yang yang gimana gimana? ini gede dia ribana ya. Jadi dia sakila sebenarnya gitu ya. Hmm. Tapi ketika pemasukan lan ataupun lam dia tetap dibaca Tap. seperti apa istilahnya. Mm-mm. Hanya nanti yang membedakan adalah di i'rab. I'rab, betul. Dan tadi alamat mabninya di mana Ustadz? Alamat mabninya itu nampak di ba-nya atau harokat huruf terakhir di fiil mudhari. Harokat akhir di fiil mudhari. Yuk, Bu Endah, sampai sejauh ini paham belum? Insya Allah saya pernah merasakan hal yang sama kok. Saya pernah merasakan. Saya dulu pusing. Ini apa maksudnya? Tapi alhamdulillah, karena kita sering membaca, diskusi, nanya, terus juga ditambah lagi ngajar, jadinya paham. Gitu. Ustadz, ini saya ada catatan nih Oke, apa tuh? di waktu di apa ya di kelas yang di Ma'at ya. Hmm. Saya buatnya gini Ustadz, apanya? I'rabnya. Lam harfu nafi wa jazm. Terus yang dripnya yang saya tulisnya gini. Fi'lun mudhari'un mabniun 'ala sukun li'tisali binunin niswah. Benar Ustadz? Atau Betul. saya ada salah? Betul, tapi gini yang lebih tepatnya. Ya, yang lebih tepatnya begini. Yadribna adalah fi'lun mudhari'un. Oke. Astagfirullah. Tidak. Ya udah deh, boleh deh, itu dulu deh. Kayaknya tapi kayak saya ada yang nggak sepakat sih. Tapi untuk sementara ini itu dulu aja. Itu dulu aja. Fi'lun mudhari'un mabniun litisolihi binun niswah. Itu dulu aja. Tapi kayak ada yang gimana gitu tadi. Ada yang kurang sepertinya. Atau kurang dari nun itu ya, yang saya nggak i'rab. Nun niswa dhamirun Enggak. muttasilun bini. Bukan. Oh enggak. Yang Soalnya di kurangnya sini itu, saya tulis gitu Ustadz. yang kurangnya Ustadz. itu apakah nanti dia itu majzumun atau tidak gitu loh. Oh. Karena Ya, dia tapi kan masuk ke amil jazm. iya ya. Saya tulisnya memang harfun nafi wa jazm gitu. Iya, betul. Nanti coba ya, saya cek lagi cek lagi catatan saya yang pernah saya kasih Oke. waktu itu di kelasnya Mbak Bulan sama Mbak Widya. Nanti coba saya cek lagi. Insya Allah nanti coba saya pengen. Tadi nggak mempersiapkan dan kebetulan juga materinya hari ini terlalu panjang juga, jadinya pelan-pelan dulu aja sampai titik ini dulu. Ini kita belum mengi'rab loh ya, belum mengi'rab. Paham dulu dasarnya, nanti kita baru mengi'rab. Oke. Sebenarnya Afwan ini Ustaz, saya itu baru dengar materi ini baru kali ini. Oh ya udah, Jadi alhamdulillah. Mungkin karena sabar. guru-guru memandang ini materi terlalu panjang. Akhirnya dilangkahin. Akhirnya daripada kan namanya ngajar ya. Kan kadang kan mengejar target, mengejar ya banyak yang dikejar lah. Gitu akhirnya materi-materi panjang itu nggak banyak digapai. Makanya saya pribadi kalau beberapa teman-teman yang sama saya itu belajarnya pelan-pelan gini, ya meskipun sampai kadang kan kemarin aja saya menghabiskan waktu untuk nyarah jurumnya 2 tahun. Gitu. Ya memang pelan-pelan aja gitu, pelan-pelan. Karena dulu di sini pun juga belajar satu kitab itu juga nggak yang harus selesai 16 kali pertemuan enggak. Bahkan saya ngaji satu kitab itu kadang 2 tahun, 3 tahun. Itu pelan-pelan, nggak yang semuanya dikejar. Jadi detil tapi pasti. Ya pelan-pelan. Semoga bersabarnya dikuatkan lagi. Nggak apa-apa. Kita akan berangkat berjalan sesuai dengan apa yang musonif kitab inginkan. Pelan-pelan. Ya, Bu Endah cocok kayak gini pelan-pelan begini?
Nggak kayak yang kemarin kan? Kemarin cepet banget ya? Iya, Ustaz. Oke. Saya kayak gini aja Ustadz, saya malah lebih nangkep. Oke, tapi udah nggak apa-apa ya. Konsekuensinya ya itu tadi paling kita akan agak sedikit lebih lambat lah. Insya Allah Iya, kalau Ustaz. nanti saya ada waktu, mungkin kita akan buat seminggu 2 kali. Mau kayak gitu? Ya malah mau kelas jurumianya juga Ustadz, karena kayaknya perlu ngulang saya. Oke, nggak usah. Tetap ini dulu aja. Ini dulu aja. Tetap ini aja. Nanti saya Ya akan boleh tambahkan kok Ustadz. maklumatnya. Gimana kalau seminggu 2 kali? Atau ya nanti deh diomongin lagi deh ya. Diomongin lagi aja. Ya, Nanti kalau asal misalkan ada yang waktunya cocok, Ustaz. Setuju, Ustaz. Waktunya oke, cocok, Ustaz. Ini juga Sabtu itu nggak bisa ikut terus nih, sayang iya, banget. oke, baik, baik. Ya udah nanti paling mungkin malam ya. Saya agendakan malam mungkin. Nanti malam Oh waktu iya, kalau Indonesia. malam cocok. Hmm, Kalau malam insya Allah. bisa, Ustaz, insya Allah. Baik, baik, baik. Nanti saya akan coba lihat apa namanya atur lagi jadwal saya. Semoga nanti ada waktu yang bisa saya berikan untuk 2 pertemuan, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya sudah itu dulu. Mohon maaf ini kalau panjang lebarnya dan semoga diberikan Allah kesabaran karena ilmu itu cuma butuh sabar dari kita. Cuma butuh sabar. Ilmu itu cuma butuh sabarnya kita dan seriusnya kita. Dan seriusnya kita itu baru hanya akan dikasih setengahnya dari ilmu. Pelan-pelan, jangan buru-buru, jangan tengok kanan kiri, jangan melihat teman-teman, kok teman-teman udah sampai pinter-pinter ya, udah sampai gini A, B, C, D, kok saya kok belum. Nggak usah dilihat. Ingat rezeki orang itu masing-masing. Rezeki orang masing-masing. Kenapa kita bisa qanaah dengan rezeki, tapi kita nggak bisa qanaah dengan ilmu? Bukankah ilmu sama rezeki itu sama? Gitu. Sama. Sampai teman saya ini sedikit sebelum penutup. Teman saya ada yang curhat. Dia disibukkan dengan kerja. Disibukkan dengan kerja, dengan mencari nafkah. Dia merasa ketinggalan sama teman-temannya yang lain. Gitu. Terus saya beritakan kepada dia bahwasanya jangan pernah menilai diri kita tuh dengan orang lain. Bisa jadi kamu dengan dia itu mulainya dari titik yang berbeda. Gitu. Saya pun juga merasa seperti itu, iri dengan teman-teman yang sudah punya ABC. Tapi saya menyadari kok, saya berangkat ke Al-Azhar itu bukan dalam posisi saya itu punya modal nggak, bahkan saya katakan saya dalam modal minus. Alhamdulillah masih bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Sama antum juga pun sama, kata saya begitu. Nggak perlu merasa minder. Coba deh tanya orang-orang di sekeliling kalian, coba di sekeliling antum, kata saya begitu. Ada nggak perubahan dalam diri antum? Kenapa kok saya bilang kayak gitu? Saya merasa ketika kita itu merasa nggak naik gitu ya kualitasnya. Coba deh tanya orang-orang sekeliling kita, orang yang paling dekat dengan kita. Kira-kira kita ada perubahan nggak sih? Kenapa saya gunakan seperti itu? Supaya kita ada rasa syukur. Ternyata usaha yang kita sedang jalani itu ada faedahnya kok. Nggak sia-sia. Karena kalau kita ngikutin orang lain terus, kita nggak akan pernah ada syukur. Saya selalu begitu. Saya ketika merasa kayak gitu, saya biasanya telepon ibu saya. Kira-kira ada nggak perubahan 2 tahun terakhir ini, 3 tahun terakhir ini? Setiap tahunnya kadang saya tanya. Alhamdulillah ternyata ibu saya menanggapi respon tersebut dengan baik. Oh, ada perubahan. Oh, saya merasa bersyukur. Dan itu yang bikin saya semangat lagi belajar. Terus menjawab pertanyaan yang kedua dari dia. Kalau gimana kalau misalkan saya merasa saya itu nggak punya waktu untuk belajar, sibuk untuk mencari nafkah. Gitu. Maka saya katakan ke dia bahwasanya bukankah belajar dan mencari nafkah itu sama-sama ibadah, kata saya begitu. Sama-sama ibadah. Kita duduk bercandaan sama istri kita itu ibadah. Kita nemenin belanja itu ibadah. Kita bantuin masak itu ibadah. Kita nemenin dia untuk kemana-kemana itu ibadah. Bukankah itu berumah tangga itu seperti itu, kata saya. Akhirnya alhamdulillah
dia sudah mulai sadar dan mulai tidak mau untuk membanding-bandingkan dengan orang lain gitu. Dan alhamdulillah semangat belajarnya sudah mulai agak naik. Sama, saya akan menyampaikan hal yang sama juga untuk Mbak Wika, Mbak Nur Laila, Mbak Widya, dan Mbak yang lainnya. Jangan menganggap proses kita itu proses yang apa, yang nggak ada faidahnya. Enggak. Setiap aktivitas yang kita jalani, ketika kita niatkan ibadah, insya Allah berpahala kok. Mungkin dengan kita belanja misalnya, sambil nungguin anak-anak kita misalnya lagi ngapain, kita baca murojaah dulu. Tetap kan bernilai ibadah. Ingat bahwasannya belajar dan ngurusin itu dia sama-sama ibadah. Nggak perlu ada yang dikalahkan, nggak. Yang diperlukan adalah diprioritaskan mana. Yang perlu diprioritaskan. Yang sekiranya kita itu nggak ada orang lain yang bisa kita wakili, hanya kita aja, berarti kita prioritaskan itu. Dan jangan pernah tadi membanding-bandingkan ataupun merasa kurang. Enggak. Semua orang itu akan diberi rezekinya masing-masing. Saya mengutip perkataan Imam Malik. Imam Malik itu bilang begini, Innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzak, kata beliau. Sesungguhnya Allah itu membagikan peran sebagaimana Allah membagikan rezeki kepada hamba-hambanya. Artinya, apa yang kita pelajari hari ini, insya Allah akan bermanfaat untuk kita ke depannya. Mungkin kita nanti nggak bermanfaat hari ini. Mungkin kita nggak bisa sebermanfaat orang-orang yang sekali ngisi majelis bisa sampai 100 orang, sampai dia selalu dibuatkan tweetnya, dibuatkan rangkumannya, ringkasannya. Mungkin kita nggak akan seperti itu. Tapi yakinlah dengan kita serius mendidik 8 orang, 10 orang, kita serius, insya Allah dari lisan-lisan murid-murid kita itulah ilmu kita terus berjalan. Makanya Kiai Mahmudi Syukri rahimahullahu ta'ala itu pernah bilang begini, ketika ada yang bertanya kepada beliau soalan lagi bangun pondok, kata beliau, pesan beliau begini, bangun pondok itu bukan untuk ngejer-kejeran banyak-banyakan santri, tapi soal keberkahan dan riayah yang maksimal kepada santri-santri tersebut. Percuma banyak. Kalau cuma sekedar banyak doang, akhirnya kita kaya gitu, misalnya pemilik pondok kaya, tapi keberkahan ilmu kita tuh nggak dilanjut, nggak ada estafet ilmu kita, akan menjadi sia-sia itu. Tapi kalau kita 7 orang, 10 orang serius, dari lisan kita itu ngalir ilmu kita ke berikut-berikutnya, bukankah itu kebahagiaan? Nah, dan ingat kisah yang pernah saya kisahkan sama Imam Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi dan muridnya Sibawayh. Nggak ada satu murid pun dari Imam Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi yang terkenal selain Sibawayh. Dan nggak ada guru yang paling terkenal yang dikenalkan oleh umat dari gurunya Sibawayh, melainkan gurunya Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi. Artinya satu orang saja itu bisa berefek ke banyak orang. Bayangin kalau kala itu Imam Khalil bin Ahmad itu punya murid banyak. Luar biasa lagi. Tapi satu aja sudah punya efek yang berlipat-lipat ganda gitu. Nah, ini tanda bagi kita bahwasanya berapapun orang yang nanti kita ajar ataupun berapa orang yang nanti kita didik, seriuslah gitu. Tekun, serius. Insya Allah dari lisan mereka nanti akan estafet keilmuan kita itu akan terus berlanjut. Bukankah itu suatu kebahagiaan? Nah, itu. Jadi ya, nasihat dari saya, ini nasihat untuk saya pribadi, juga untuk nasihat untuk antum juga. Sekalian semoga makin lebih semangat lagi murojaahnya, makin lebih nggak merasa tertekan lagi dengan dengan aktivitas yang seolah-olah kayak nggak ada waktu untuk murojaah. Ada waktu kok. Dan ingat, kalau ketika keduanya itu sama-sama wajib, nggak perlu dibentur-benturkan. Wah, saya harus mendahulukan Indonesia. Enggak, tetap harus dijalankan keduanya. Bedanya kalau bisa diwakilkanlah gitu. Kalau nggak bisa ya berarti tanggung jawab kita. Bukankah dengan adanya kelompok itu memudahkan kita untuk bisa, kalau misalkan nggak bisa, kita bisa mewakili. Berani saja mewakili dan berani saja juga untuk menolak. Jangan nggak enakan gitu loh. Seperti itu ya. Mungkin itu saja dari saya.
Wallahu alam bishawab. Mohon maaf sudah sudah keluar dari waktunya 15 menit bahkan lebih. Itu saja dari saya. Barakallahu li wa lakum. Kurang lebihnya mohon maaf dan pada saat manapun. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.